Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petunjuk tentang hujan. Tanpa adanya air, tidak ada kehidupan di dunia ini. Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 54. Dalam tubuh manusia 70% adalah air. Manusia tidak minum berturut-turut selama 3 hari akan meninggal dunia. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Al-Quran surat An-Nur ayat 45. Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Al-Quran surat Al-An'am ayat 99. Jadi seluruh makhluk di bumi ini membutuhkan air. Maka diciptakannya iklim oleh Allah, Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 17. 2 tempat terbit matahari dan 2 tempat terbenamnya ialah tempat dan terbenamnya matahari di waktu musim panas dan di musim hujan. Jadi September sampai Maret itu musim hujan, Maret sampai September itu musim kemarau. Seperti ini. Maka dengan adanya musim ada siklus hidrologi. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 48. Makna dari surat Ar-Rum ini seperti ini. Pertama, sinar matahari memanasi lautan. 1, terjadi penguapan atau evaporation. Kemudian dari tumbuh-tumbuhan, hutan menguap juga. Kedua, transpiration. Ketiga, condensation. Ini menjadi awan. Awan dibawa oleh angin sampai ke bukit. 4, precipitation. Jadi turun hujan. Turun hujan ini menimpa bumi ada 2 parameter, yaitu meresap dan melimpas. Seperti ini, meresap dan melimpas. Kelima, collection. Collection ini disimpan. Menurut Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17, petunjuk kelola hujan yang benar dan salah. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Ini benar. Jadi meresap atau disimpan itu benar. Kemudian yang melimpas ke permukaan tanah, ini run off. Ini hadisnya, ada pula sebagian tanah yang keras tidak dapat menyimpan air karena letaknya miring dan tidak menyerap air sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Ini batil. Jadi melimpas terbuang percuma kembali ke laut itu batil. Itu petunjuk Allah. Tadi iklim ada 2, kemarau dan hujan. Nah, ini musim kemarau, Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 21. Ini musim kemarau, di sungai masih ada aliran. Ini adalah proses dari resapan tadi atau infiltrasi tadi selama 6 bulan meresap ke bumi, tetap di bumi, kemudian kemarau, hujan tidak datang, menjadi aliran bawah tanah atau base flow. Maka sungai ini masih ada tetap mengalir karena ada aliran bawah tanah karena proses resapan air hujan selama 6 bulan. Kami jadikan air itu menetap di bumi. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 18. Nah, tadi meresap ke bumi artinya menetap. Jadi inilah
menetap. Tapi yang run off ini langsung selama hujan turun ini terbuang. Kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Al-Quran surat Al-Hijr ayat 22. Memang bukan manusia yang menyimpan hujan waktu turun. Itu adalah sudah disiapkan oleh Allah untuk menyimpan hujan, yaitu 2 lapisan aquifer. Jadi diciptakan oleh Allah di bumi ini 2 lapisan aquifer. Unconfined aquifer dan confined aquifer. Unconfined aquifer ini ada water level atau muka air tanah. Tapi kalau confined aquifer ini adalah piezometrik, yaitu tekanan ke udara. Nah, ini menjadikan artesian well atau air bisa mengalir sendiri dengan tekanan tadi. Kami beri minum kamu dengan air tawar. Al-Quran surat Al-Mursalat ayat 27. Hujan satu-satunya sumber utama air tawar di bumi ini. Kami turunkan dari langit air yang memberi berkah. Al-Quran surat Kaf ayat 9. Arti berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi dengan turunnya hujan ini akan bertambah kebaikan-kebaikan di bumi ini. Jadi selama ini kita salah, selalu menuduh hujan sebagai penyebab banjir. Padahal hujan bukan penyebab banjir. Dan kami turunkan dari langit air yang masih bersih. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 48. Nah, ini terlihat air hujan sangat bersih, jernih, bening. Ini terbukti. Ada teman Facebook yang mengirimkan videonya menangkap hujan di gelas, lalu dites. TDS-nya 8 dan pH-nya 7. Jangan sia-siakan air hujan. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 22. Nah, rezeki, jadi hujan itu rezeki. Logikanya rezeki pasti ditabung oleh semua manusia, disimpan. Jadi petunjuk Allah itu sangat logis, hujan disimpan, bukan dibuang. Selama ini hujan dibuang. Hujan itu rahmat. Al-Araf ayat 57. Ayat kauliahnya, dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur. Al-Quran surat An-Nahl ayat 11. Nah ini zaitun, kurma, anggur. Nah ini kebenaran. Jadi firman Allah itu selalu sama kejadiannya di bumi ini, peristiwa di bumi ini. Ini terbukti. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 68. Ini pertanyaan dari Allah. Ini dijawab oleh manusia tidak pernah. Karena apa? Hujan selalu dibuang. Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkannya? Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 69. Ini pertanyaan lagi. Jadi hanya Allah yang menurunkan hujan. Jadi 7,7 miliar manusia tidak akan bisa membuat hujan. Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 70. Nah, selama ini kita mengingkari, membuang hujan. Selama 2772 tahun, hujan selalu dibuang oleh manusia. Makanya air yang tadi tawar, air hujan tawar, menjadi asin kembali. Ya, buktinya benar.
Jadi firman Allah ini selalu benar sesuai dengan kejadiannya di bumi ini. Karena hamparan-hamparan di bumi ini adalah ayat-ayat Allah, kebenaran. Nah, seperti ini hujan selalu dibuang. Hujan dibuang. Kebanyakan manusia tidak bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat Al-Quran surat Al-Furqan ayat 50. Ini artinya tidak bersyukur mengenai nikmat hujan, khusus hujan ini ya. Jadi tidak bersyukur adanya nikmat dari Allah tentang hujan, selama ini diingkari. Jadi kebanyakan yaitu 7,7 miliar penduduk bumi ini selalu mengingkari hujan, lalu membuang hujan. Sampai tahun di 2021 ini tetap membuang hujan. Termasuk penduduk Indonesia yang 270 juta. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 50. Membuang hujan, mengingkari hujan berdampak banjir. Ini sudah kita rasakan, kita nikmati banjir itu selama 75 tahun membuang hujan. Bahkan 17 tahun terakhir bencana meningkat 3.479 kali bencana. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Curah hujan itu tetap. Jadi memang banjir itu bukan karena hujan. Hujannya itu tetap. Tapi banjirnya tadi meningkat. Tidak mungkin. Berarti ada yang salah. Karena ya tadi dibuang. Harusnya disimpan. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. Lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Tadi kan sumber kehidupan. Al-Quran surat As-Zukhruf dengan kadar, menurut kadar yang diperlukan. Jadi tetap kadarnya. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49. Ini hadis, curah hujan pada suatu tahun kadarnya tidak kurang dari jumlah curah hujan yang turun di tahun lainnya. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, ini ayat kauliyahnya sudah memberi petunjuk hujan itu tetap, memang hukum Allah itu tetap. Ini ayat kauliyahnya. Rata-rata curah hujan bulanan stasiun Jakarta selama 123 tahun. Nah, ini grafiknya selalu berhimpitan, hampir berhimpitan. Ini menandakan tetap. Jadi ayat kauliyah dan ayat kauniyah tidak ada pertentangan, terbukti benar. Kampung Glintung Go Green, dahulu kumuh dan langganan banjir, kini asri. Nah, ini di kampung RW Glintung yang RW-nya Bapak Bambang Irianto mendapat advis dari Rektor Unbra Universitas Brawijaya Malang untuk membuat sumur injeksi. Akhirnya banjirnya menghilang, tapi mendapat nikmat ditambah berkah. Ini ayatnya. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Ini terbukti. Marilah Indonesia selama ini membuang hujan. Ke depan tahun 2021 atau selanjutnya simpanlah hujan itu. Karena itu petunjuk dari Allah yang telah menurunkan hujan. Tadi saya bacakan firman-firmannya sangat jelas, kronologis, filosofi diturunkannya hujan. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.